Selanjutnya pertanyaan yang kedua ada dari @anisamud. Bagaimana menumbuhkan pribadi yang selalu aktif berpartisipasi dalam event-event kompetisi? Nah, ini pertanyaannya gampang-gampang susah ini. Kalau memang dari dasarnya tidak suka kompetisi ya susah. Tapi ada keinginan, Pak. Ya kalau ada keinginan sebenarnya begini. Menumbuhkan pribadi yang selalu aktif berpartisipasi dalam event kompetisi itu satu, cari ini, cari tujuan. Kenapa saya harus ikut kompetisi? Untuk tujuan apa? Apakah untuk tujuan hadiahkah, atau untuk tujuan aktualisasi dirikah, atau untuk tujuan tujuan lain yang baik-baik. Jadi cari tujuannya dulu. Dan kemudian kedua, anggap bahwa kita berkompetisi itu dalam rangka selain tadi yang bisa mengaktualisasikan diri, itu juga menciptakan jejak di kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup itu nggak meninggalkan jejak. Nah, kompetisi itu salah satu upaya untuk meninggalkan jejak di kehidupan kita. Sehingga jadi cerita, oh saya dulu pernah ikut kompetisi ini, gitu, meskipun kalah misalnya gitu ya. Nah, misalkan begitu. Nah, kemudian menumbuhkan pribadi yang aktif itu ya kita harus siap. Kita jangan minderan. Intinya itu. Kalau kita pengen, tapi kalau minderan ya itu susah. Maka jangan minder. Bedakan antara kita berani berkompetisi dengan sombong. Itu beda. Seringkali orang tidak berkompetisi itu karena saya tawaduk misalnya gitu. Nah, itu salah kaprah. Maka kemudian jangan minder, jangan dibalut dengan alasan rendah hati misalnya. Maka kemudian kita harus membedakan. Jangan minder juga. Dan kemudian untuk berkompetisi kan juga nggak ngasal-ngasal, nggak salah-salah. Misalkan ikut lomba apa kan juga nggak salah-salah. Maka supaya kita terdorong untuk ikut kompetisi, cari kompetisi yang sesuai dengan passionnya, bidangnya gitu. Kalau kita mencari kompetisi yang tidak sesuai dengan passionnya, ya kita nggak akan muncul keinginan untuk berkompetisi gitu. Nah gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari @heni_wjy. Cara psikis ini biar nggak overthinking terus gimana, Pak? Ini pasti pada bertanya seperti ini. Gimana, Pak Saif? Ya jawabannya mudah sebenarnya. Gimana, Pak? Kendalikan pikiran. Kendalikan pikiran. Cuman yang susah melakukannya. Prinsipnya begini. Kita harus mengendalikan pikiran, jangan pikiran yang mengendalikan kita. Nah, kalau dalam dunia psikologi ya, karena saya juga orang psikologi, saya sebenarnya orang psikologi, cuman jadi dosen di tasawuf dan psikoterapi. Overthinking itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan pikiran irasional. Ketakutan yang berlebihan di masa mendatang yang itu belum tentu terjadi. Jangan-jangan nanti saya, itu pikiran irasional. Kalau kalian mempelajari dalam dunia psikologi, namanya pikiran irasional. Nah, hal yang penting disadari bahwa sesuatu yang kita takutkan dan belum terjadi itu ada dua arah. Satu mungkin, satu tidak mungkin. Nah, masih ada ya 50-50 lah. 50% mungkin terjadi, 50% tidak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi. Pertanyaannya adalah kembalikan ke diri kita. Kita mau mengarahkan kemana? Ke yang terjadi atau yang tidak terjadi. Nah, itu nanti akan meminimalisasi overthinking. Nah, kalau kita kemudian mengarahkan, oh ini nggak akan bakalan terjadi, maka kemudian kita akan melakukan upaya antisipatif. Itu supaya tidak overthinking. Dan kemudian juga selain itu relaksasilah gitu loh. Jadi pikirkan sesuatu yang itu menyenangkan dan kemudian bisa meminimalisasi terjadinya overthinking. Dan selain itu juga sadari bahwa overthinking itu menyusahkan kita. Overthinking itu hanya menghabiskan energi kita, sadari itu. Jadi hampir seluruh gangguan, baik itu gangguan yang dalam taraf normal maupun gangguan dalam taraf abnormal, itu kuncinya adalah sadari bahwa di diri kita ada sesuatu hal yang tidak beres. Maka kita harus mengubahnya. Nah, kalau kita sudah menyadari kalau diri kita overthinking, lakukan upaya untuk mengendalikan pikiran kita
dengan tadi upaya antisipatif, atau kemudian oh itu irasional, tidak perlu kita percaya 100%, masih ada kemungkinan. Jadi kita itu sudah dihadapkan pada dua hal tadi, yang mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Kita tinggal pilih mau percaya yang mana. Kalau percaya yang tidak terjadi, jadi dia overthinking. Tapi kalau percaya yang bakalan mohon maaf, kalau misalkan kita fokus ke yang kita takutkan, ya overthinking. Tapi kalau kita fokus pada bahwa hal-hal yang kita pikirkan itu tidak akan terjadi, maka ya kita akan terhindar dari overthinking. Itu selanjutnya pertanyaan yang keempat dari @latifah99_id. Pandemi ini telah banyak merubah kehidupan, salah satunya dalam hal tingkah laku. Kebiasaan baru yang telah diterapkan seperti dalam pemakaian masker, jaga jarak, kebiasaan cuci tangan, cek suhu tubuh, dan lain-lain mungkin banyak menimbulkan shock kultur. Bagaimana cara agar dalam kebiasaan baru ini tidak sampai menimbulkan beban, apalagi stres? Oke. Nah, ini juga penting dipahami kita semuanya. Stres itu sebenarnya artinya kan kondisi tertekan. Stres disebabkan oleh stresor. Stresor itu tekanan. Kondisi tertekan ada dua macam, yaitu kondisi tertekan yang itu melahirkan perilaku adaptif atau perilaku yang baik. Kedua, kondisi tertekan yang melahirkan perilaku maladaptif atau tidak baik. Nah, yang melahirkan perilaku adaptif itu namanya eustress. Contohnya misalkan, kan dapat tugas banyak, tertekan pasti. Jadi nggak ada orang di dunia itu nggak tertekan, karena setiap orang di dunia itu kan menanggung bebannya sendiri-sendiri. Nah, maka kemudian kalau kawan-kawan dapat tugas misalkan ya, terus kemudian harus dikerjakan, dan kemudian kan terdorong untuk mengerjakan, mikir terus, wah saya harus nyari buku di perpus, buku ini misalkan, besok saya harus bikin mind map misalkan gitu. Nah itu eustress, dan itu nggak masalah karena responsnya adaptif, tidak merusak. Tapi kalau misalkan responsnya maladaptif, atau istilah kerennya maladaptif ya, mohon maaf ya saya bahasanya psikologi banget. Maladaptif itu responsnya itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi menandakan maladaptif itu menandakan bahwa seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah itu yang namanya distress. Nah itulah yang kemudian baru negatif. Misalkan contoh, kan dapat tugas terbebani, tapi kemudian menghilangkan bebannya dengan cara tidak memikirkannya dan tidak menyentuh tugas misalkan. Itu distress. Nah maka kemudian stres itu wajar. Sadari bahwa stres itu wajar karena ya kita dipaksa untuk mengubah kebiasaan kita. Harusnya nggak usah pakai masker, harus pakai masker. Terus kemudian dikit-dikit harus cuci tangan misalkan. Itu wajar jika menimbulkan stres karena pengubahan ke kebiasaan baru itu bukan atas dasar keinginan kita, tapi atas dasar tekanan dari lingkungan, yaitu virus COVID-19. Maka kalau stres, sadari bahwa stres itu sebenarnya kondisi wajar. Tidak perlu tidak perlu dimaknai secara negatif. Nah, kemudian juga supaya tidak menimbulkan stres, maka kemudian ada banyak hal sebenarnya. Contoh misalkan, kalau kalian suka meditasi, meditasilah. Meditasi itu ternyata tidak identik harus duduk bersila, kemudian pejamkan mata dan sebagainya. Meditasi itu ada banyak. Ada meditasi spiritual, terus kemudian ada meditasi konsentrasi, ada meditasi gerak. Kawan-kawan jalan-jalan di rumah atau tawaf, muter rumah gitu ya, untuk refreshing, sehingga kemudian otaknya itu menjadi enteng, pikirannya jadi enteng. Itu termasuk meditasi gitu. Nah, jadi sebenarnya meditasi tidak selalu duduk diam di tempat, itu tidak selalu. Meditasi itu kan kuncinya adalah konsentrasi dan merilekskan pikiran. Nah kemudian relaksasi itu bisa dengan berbagai macam hal juga. Kalau kan suka musik, biasanya relaksasi itu dengan bantuan musik. Terus atau refreshing dalam rumah itu kan bisa nonton YouTube, nonton drakor, atau nonton film terbitan terbaru misalkan, atau baca buku, atau lakukan hobi yang sangat disukai. Apalagi kalau misalkan yang disukai itu sangat banyak, poin plus, karena kan setiap hari kegiatannya ganti, sehingga nggak rentan bosan, gitu ya. Tidak rentan bosan. Nah kemudian supaya tidak stres lagi, ini dukungan sosial yang penting, baik dukungan sosial antar keluarga anggota maupun
antar teman sekampus misalkan kalau mahasiswa, atau kemudian antar teman kerja kalau dalam konteks kerja, atau antar masyarakat, anggota masyarakat saling mendukung. Misalkan kalau misalkan ada yang kesulitan ekonomi akibat pandemi, maka kemudian dibantu secara ekonomi misalkan. Terus kemudian kalau supaya tidak terbebani stres secara yang lain lagi adalah hargai diri sendiri. Diri kita sendiri butuh penghargaan, dan orang pertama yang harus menghargai diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kalau misalkan kawan-kawan mahasiswa yang sudah berhasil mengerjakan tugas, susah-susah mengerjakan banyak tugas karena dosen tidak bisa membedakan antara ngajar online dengan tugas online gitu. Ya Allah. Banyak yang protes itu. Iya, Pak. Ini namanya tugas online, bukan kuliah online gitu. Kalau kuliah online dosennya ngajar online, tapi kalau cuma ngasih tugas, ini tugas online gitu. Nah, kalau misalkan kan mahasiswa sudah berhasil mengerjakan tugas, hargai diri sendiri, ambil waktu rehat atau ambil waktu sejenak untuk menghargai diri sendiri, katakan terima kasih wahai tubuhku karena kamu sudah bersedia untuk diajak kerjasama misalkan. Begitu juga yang kerja, misalkan ambil waktu sejenak atau istilahnya me time lah gitu. Me time misalkan gitu ya. Gitu. Itu langkah-langkah yang supaya tidak stres. Dan terpenting ini, ya tadi sadari bahwa kita dituntut untuk mengubah kebiasaan. Mau atau tidak mau, ya harus mau. Itu kesadaran itu penting. Gitu. Baik, pertanyaan yang kelima dari @intansa24. Gimana sih caranya agar kita tidak merasa khawatir ketika memasuki quarter life crisis, dan bentuk tindakan apa yang perlu dilakukan di masa sekarang? Ini tadi ini sebenarnya sudah disinggung ya Pak di materi awal tadi. Kita lanjut saja. Pertanyaan dari @muhammadisroi_ma'ruf. Bahas daya tarik belajar. Udah kebal sama teori biar nggak males, atau motivasi belajar. Maksudnya gimana? Jadi ini masukan. Makanya ini mau dibahas sekarang atau untuk pertemuan mendatang dengan pembicara yang lain gitu. Kita ada sesinya sendiri saja. Kita fokus di quarter life crisis ya, Mas Muhammad Isroi. Kemudian pertanyaan terakhir dari @nna_zanah01. Bagaimana cara meyakinkan diri tentang apa yang dilakuin itu sesuai dengan keinginan diri? Ya pahami keinginan diri, Mbak. Jadi sebenarnya setiap diri kita itu punya kemampuan untuk menimbang-nimbang gitu ya. Maka kemudian sebenarnya maka dari itu ini penting untuk istilahnya merenungkan. Jadi setiap apapun yang akan kita lakukan itu kita butuh perenungan. Makanya sebenarnya sederhana tapi ini akan berdampak besar. Misalkan kawan-kawan setiap malam sisihkan waktu kisaran 15 menit 30 menit. Satu untuk evaluasi hari itu. Yang kedua untuk tadi harapan saya itu apa? Saya pengen apa? Hati nurani saya itu pengen ngapain? Nah, misalkan untuk benar-benar memahami diri kita sendiri. Banyak loh dari diri kita itu yang tidak paham diri kita sendiri, pengennya mau ngapain. Nah, kalau kemudian kita sudah punya harapan diri, punya keinginan diri, tulis ya. Nah, kemudian kalau yakin bahwa itu keinginan diri kita atau tidak, timbang lagi gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan itu tadi? Apakah atas desakan oleh keluarga, desakan lingkungan, atau paksaan teman, atau benar-benar saya pengen itu gitu. Nah, itu bisa diukur dari situ. Kedua juga bisa diukur baik atau buruknya untuk diri kita. Keinginan saya ini positifnya untuk apa saya? Keinginan saya ini positifnya untuk saya itu apa saja? Yang negatif apa saja? Jika itu negatif, maka pikirkan lagi. Apakah memang harus dilakukan atau perlu direvisi atau tidak perlu dilakukan misalkan. Nah, itu upaya-upaya itu meyakinkan diri. Dan kemudian upaya yang lain untuk meyakinkan diri bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan keinginan diri itu, nah ini monitoring diri, self monitoring, dan otokritik itu penting. Maka kemudian kesadaran kita di setiap kali bertindak itu harus kita tumbuhkan.
Seringkali kan kita lepas kendali, kita melakukan sesuatu apa itu kan kita lepas kendali. Maka kemudian self controlling tadi penting. Kesadaran terhadap diri kita dan mengendalikan perilaku kita itu penting. Kita mau melakukan apa dan kemudian setelah melakukan apa itu kita evaluasi. Kira-kira sesuai enggak dengan apa yang saya inginkan atau keinginan diri atau tujuan hidup saya misalkan. Nah, dari situ nanti kemudian berlanjut ke otokritik. Kalau tidak sesuai, maka kemudian ya kita ubah atau kita hentikan sampai di situ dulu, di situ saja, tapi tidak perlu tidak perlu dilanjutkan misalkan. Nah, itu cara-cara meyakinkan diri tentang apa yang dilakukan untuk itu sesuai dengan keinginan diri. Oke, ini pertanyaan dari teman-teman yang di Instagram, insya Allah sudah terjawab semua ya. Sekarang saya Pak, terakhir mau bertanya. Nah, tadi kan salah satu untuk menghindari atau mengatasi stres, tadi kan kita salah satunya refreshing ya Pak. Nah, mungkin dari teman-teman di sini yang juga yang nonton itu pasti banyak, ketika banyak tugas, mau refreshing dulu, jalan-jalan, ke wisata dan sebagainya. Ketika refreshing memang kita benar-benar otaknya refresh, tapi kalau sudah kembali mau mengerjakan lagi, males lagi. Nah, itu gimana Pak? Bener-bener. Nah, jadi begini ya, ya memang jadi sebenarnya merefreshing itu tidak mampu menetralisir secara total. Tapi setidaknya ketika kita melakukan refreshing itu ada sesuatu hal yang menurunkan tekanan Mbak, karena kita sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Emosi itu kan sebenarnya berpengaruh. Jadi ketika refreshing itu upayakan total refreshing, jangan refreshing juga mikir tugas gitu. Jadi upayakan total refreshing supaya berdampak pada emosi kita. Kalau emosi kita itu sudah positif, nanti persepsi kita terhadap tugas itu juga berbeda, meskipun tugasnya sama. Antara yang sebelum refreshing dengan sesudah refreshing itu tugasnya masih sama. Misalkan sebelum refreshing tugasnya A gitu ya misalkan. Terus kemudian wah ini berat banget gitu ya. Nah, kemudian refreshing. Nah, kalau refreshing sudah selesai dan refreshing benar-benar refreshing ya itu akan berpengaruh pada emosi. Emosi itu nanti akan berpengaruh pada persepsi. Bagaimana seseorang itu mempersepsikan tugas ini gitu. Meskipun sebenarnya tugasnya masih sama. Nah, maka kemudian sebenarnya itu setidaknya bisa meminimalis atau mengubah persepsi dan mengubah emosi kita, meskipun sekali lagi refreshing tidak bisa benar-benar menetralisir stres atau tekanan. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang kita sudah dihadapkan pada tugas, ingat bahwa kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan, kerjakan dan kemudian bisa segera istirahat, atau tunda namun kita dalam kondisi terbebani. Nah, setiap orang punya pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, bebas memilih dan harus bertanggung jawab dengan pilihan. Dan kalau kita bisa memilih pilihan yang lebih enak, kenapa kita harus memilih pilihan yang menyulitkan? Gitu. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Pada kali ini kita membahas tentang quarter life crisis yang mungkin banyak yang masih menyepelekan tentang hal ini. Jadi salah satu kunci utama agar kita terhindar atau meminimalisir terjadinya quarter life crisis ini adalah tentukan tujuan hidup teman-teman. Mulai dari sekarang tentukan tujuan hidup, karena tujuan hidup ini nanti akan mengarahkan kita nanti mau kemana, kita besok mau jadi apa. Jadi tujuan hidup ini adalah sangat penting, seperti itu ya. Baik, mungkin dari Pak Saif ada mau menyampaikan pesan, tips, trik atau apa gitu Pak, kata Mutiara mungkin buat teman-teman biar lebih semangat lagi menghadapi kehidupan yang kadang bercanda Pak. Masalahnya saya bukan pujangga yang pandai merangkai kata Mbak. Ya, pesan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan, dan jika kawan-kawan menganggap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, jangan berhenti di diri kawan-kawan, itu saja. Luar biasa sekali pesan dari Pak Saif kali ini. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton tayangan YouTube ini. Semoga bermanfaat, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Saif, jangan berhenti di teman-teman, bisa disalurkan ke yang lain juga agar semua juga mengetahui dan kita
berubah menjadi baik bareng-bareng, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa nonton tayangan kajian online Forum Mahasiswa Bidik Misi episode-episode selanjutnya. Insya Allah tidak akan berhenti di sini. Terima kasih kepada Pak Saif terima kasih waktunya. juga, kehormatan bagi saya untuk berada di sini. Masya Allah. Mohon maaf jika ada keterbatasan. Terima kasih juga Pak Saif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.